dari Gerakan Keluarga Mulia. Dimana tadi di awal kita sudah menyinggung berbagai krisis ya, Kang Zorgi ya. Benar. Nah, ini Gimana, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab nih Kang, sebelum jeda. Itu jawabannya dijawab dulu sama penyiar, itu teh. Gak Coba bisa mungkin kalau gak sama penyiar. Ya, betul. barangkali ada sahabat MK yang baru bergabung, Kang, bisa diulang kembali mungkin pertanyaannya, Kang. Pertanyaannya ya. Tadi mungkin nanti panjang lagi ya kalau ngejabarin krisis. Jadi ada 5 krisis ya, di antaranya pertama krisis ekonomi dan banyak sebenarnya krisis, tapi kita coba konsepkan ke 5 krisis ya. Krisis ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial kemanusiaan sebenarnya itu bermuara pada satu akar sebenarnya di antara. Kira-kira apa sih akarnya? Ini terlepas benar salah ya Kang ya, mencoba menjawab. Benar Bisa salah? jawab. Salah benar. Salah benar. Kalau menurut Fanira adalah karena seseorang kehilangan jati dirinya, Kang. Dia tidak tahu dirinya itu siapa, begitu, dan tidak tahu arah hidupnya mau kemana, begitu. Kurang lebih sih seperti itu ya, Kang. Ketika seseorang mengalami krisis itu karena tidak tahu, kadang merasa aku siapa, hilang ingatan tiba-tiba, begitu ya. Aku siapa? Aku siapa? Itu sinetron banget ya, Teh Fanira ini. Langsung nge-zoom. Apa? Enggak ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nih gimana nih Teh Aas, kira-kira tadi disampaikan dari Teh Fanira. Betul banget ya kata Fanira itu tadi, katanya karena pribadinya individunya yang belum beres, belum selesai gitu. Karena individu yang belum beres, belum selesai, maka menghasilkan individu yang tidak berkualitas gitu. Dan dari individu yang tidak berkualitas itu, maka adanya keluarga yang tidak berkualitas juga, belum beres juga. Nah, dari unit terkecil itu kan dinamakan dengan keluarga. Nah, maka dari itu akan menghasilkan masyarakat yang tidak berkualitas juga. Makanya banyaknya masalah-masalah yang terjadi di Indonesia tuh. Itu dia Teh Fanira, Masya Allah. Sebenarnya bener banget ini Teh Fanira, luar biasa. 100 untuk Teh Fanira. Hadiahnya nanti diambil. 100 ini apa ya nanti? Jadi member Gerakan Keluarga Mulia. Ya, segera akan bergabung. Baik. Nah, jadi benar banget Teh Fanira disampaikan oleh Teh Fanira sendiri dan juga Teh As. Kita sambungkan. Ternyata Teh Fanira dalam kehidupan ini kan ada sunatullah ya. Betul. Sunatullah lah, hukum-hukum Allah yang ternyata itu tuh pasti sebenarnya hukum Allah itu. Dan ternyata dalam konsep ketika kita berbicara pendidikan ada yang namanya konsep hierarki. Nah, ini ternyata ketika dikaitkan ini saling terkait sebenarnya, pendidikan dan juga agama ini harus terkait, makanya tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan namanya sekuler gitu ya, dan juga mungkin pemisahan agama dengan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Begitu. Nah, ternyata dalam kaitannya kita dengan kebenaran itu sendiri, ternyata sunatullah dan hierarki itu bahwasanya ketika seorang manusia ini akan beraktivitas keluar, ternyata seorang manusia ini perlu memahami hierarki itu. Pertama, ternyata dari krisis yang tadi kita lihat Teh Fanira, dari banyaknya krisis itu ternyata kan itu krisis masyarakat ya. Itu ya. Nah, masyarakat itu krisisnya itu dari mana sih? Ternyata ketika mengakar kembali, kalau kita berandai bagaikan pohon, ternyata ketika akarnya lagi itu dari mana? Dari unit terkecil pembentuk masyarakat apa? Diri sendiri. Keluarga dulu. Keluarga dulu. Jadi ibaratnya unit terkecil pembentuk keluarga kan akhirnya masuk ke keluarga ya, organisasi terkecil kan. Nah, dari organisasi terkecil yaitu keluarga itu sendiri ada yang rusak, yaitu adalah individunya. Tadi disampaikan tadi. Makanya ternyata hierarkinya, jika masyarakatnya rusak, masyarakatnya krisis, masyarakatnya semrawut, kita apa dulu nih yang kita lihat? Kan kadang-kadang banyak dulu, pendidikan dulu, ini dulu, itu dulu, dan sebagainya. Ternyata yang perlu kita lihat terlebih dahulu adalah keluarga-keluarganya. Bagaimanakah keluarga-keluarganya itu? Apakah keluarganya sudah benar tauhidnya? Apakah keluarganya benar sudah mengaplikasikan yang namanya fitrahnya? Nah, nanti ada kaitannya dengan fitrah, kita coba bahas ya di kesempatan kali ini. Nah, itu dia Teh Fanira. Jadi masyarakat yang semrawut itu dari konsep ekonominya, konsep pendidikannya, konsep kesehatannya, konsep sosial kemanusiaannya, konsep apalagi agamanya, itu ternyata dari keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk sama-sama berjuang memaknai konsep-konsep tersebut, Teh Fanira. Paham nggak? Baik Kang. Iya baik Kang.
Jadi ternyata ini dari guru saya pribadi, Ustadz Heri Santosa, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kebaikan kepada beliau dan keluarga. Bahwasanya ternyata Teh Fanira, krisis sekarang itu karena banyak di antara keluarga yang nggak paham makna keluarga itu. Ya, Baik, betul. banyak di antara kita yang sekarang hidup banyak nggak paham makna apa hidup itu. Ya kan? Banyak di antara kita sekarang yang katanya cinta, tapi nggak paham makna cinta itu apa. Ya, Betul Kang. bener kan? Banyak di antara kita yang sekarang katanya berpendidikan, tapi nggak paham makna pendidikan itu apa. Ya kan? Iya, betul. Banyak sekarang yang mencari kebahagiaan, tapi nggak paham makna kebahagiaan sejati itu apa. Ya kan? Betul, Kang. Ternyata salah dalam pemaknaan dalam sesuatu hal itu akan salah menyikapi dalam hal tersebut. Seperti contoh, salah menyikapi cinta akan salah dalam bersikap terhadap cinta itu. Buktinya apa? Sekarang pemuda banyak yang mau nikah, tapi cenderung pakai apa? Senengnya aja. Oh, aku seneng loh ngelihat dia, terus seneng dari senengnya, dari apanya ya, sesuatu yang akhirnya semu sebenarnya banyaknya kan. Baik. Akhirnya ketika berumah tangga, akhirnya rumah tangga yang semu gitu. Iya, betul sekali. Padahal hakikat sejati daripada bertemunya antara dua individu yang katanya saling mencinta, katanya kan makna cinta itu adalah kata kerja, Teh Fanira. Ini kok jadi ngomongin cinta ya? Ya bener ya, makna cinta itu adalah kata kerja. Jadi seseorang yang mencinta katanya harus bekerja terhadap siapa yang dicintainya. Tapi sekarang banyak orang katanya mengaku cinta, tapi ternyata dia tidak bergerak untuk siapa yang dia cintai. Buktinya dalam keluarga, katanya anak cinta sama orang tuanya. Apa yang sudah kita lakukan untuk orang tua kita? Gitu kan? Iya. Ketika katanya seorang suami cinta pada seorang istrinya, apa yang sudah dilakukan oleh seorang suami? Nyari nafkah, itu udah tanggung jawab, batu. Ya enggak? Jadi dari persoalan-persoalan inilah sehingga yang membelatar belakangi Kang Zorgi dan juga Teh Aas mendirikan gerakan keluarga mulia. Begitu ya Kang ya, kurang lebih ya? Nah, mungkin sebagiannya seperti itu, Teh Fanira. Banyak sesuatu yang harus kita maknai, diantaranya makna keluarga itu sendiri. Begitu. Baik. Nah, sahabat MK di rumah belum tahu nih Kang, kira-kira dari gerakan keluarga mulia ini ada kegiatan apa saja, ada program apa saja kah begitu Kang kurang lebih. Dan bahkan kita juga belum tahu nih Kang, kapan berdirinya keluarga mulia ini Kang. Berdirinya sekarang loh. Enggak ya. Baru-baru ini ya Kang ya? Ya, alhamdulillah 2020 sih Teh Fanira, alhamdulillah ya. Baik, jadi gini Teh Fanira, Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur lagi-lagi, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga makna syukur itu apa? Tanya gitu kan. Kira-kira makna syukur apa nih Teh Fanira? Kita tanya. Bersyukur adalah bersyukur kepada Allah. Menempatkan gitu sesuatu kan? pada tempatnya lah Kang ya. Oh, menempati sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu yang kita dapatkan pada tempatnya gitu. Masya Allah. Baik. Begitulah kurang lebih. Alhamdulillah, yaitu bersyukur atas keadilan ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Alhamdulillah. Jadi bersyukur itu adalah ketika Allah mengkaruniakan sesuatu, kita menggali hikmahnya. Apa sih maksud Allah memberikan anugerah ini kepada diri kita? Seperti sekarang Teh Fanira menjadi penyiar. Apa sih maksud Allah menghantarkan saya jadi penyiar? Apa sih maksud Allah ke depannya untuk apa? Terus apa latar belakang, ibaratnya begitu. Jadi mencari hikmah-hikmah, kenapa sih kita dikaruniakan Allah itu anugerah yang banyak sebenarnya, seperti hidup ini. Kenapa sih Allah karuniakan hidup ini? Nanti kita itu tuh tanda-tanda bersyukur ternyata dari Ustadz Heri Santosa sampaikan begitu. Termasuk alhamdulillah mungkin kita pun juga bersyukur dipertemukan di sini di MKFM, dan termasuk saya pribadi berjumpa di gerakan keluarga mulia. Karena diantaranya ini lagi-lagi bersyukur itu kan menggali hikmah ya. Otomatis kita kembali ke belakang. Dan saya pun diperjumpakan dengan berbagai guru. Dan di antaranya adalah seorang guru namanya Ustadz Heri Santosa, tadi disampaikan. Boleh sahabat MK pun bisa stalking siapa sih Ustadz Heri Santosa di Instagramnya. Beliau penggagas namanya Fitrah Based Education atau Fitrah Based Life. Di mana Fitrah Based Education dan Fitrah Based Life ini adalah bagaimana cara seseorang hidup, bagaimana cara keluarga hidup berdasarkan fitrah-fitrahnya. Apa nih fitrah nih kira-kira ya? Tadi disampaikan oleh Teh Fanira di awal Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Boleh dibacakan sekali lagi Teh Fanira? Boleh sama Kang Zorgi.
Sobat Nah, tadi Evanira saya ya. sudah di awal, Kang. Ini narasumber loh yang pengen. Baik. Baik ya. Saya bacakan artinya ya, Kang ya. Sama itu ayatnya. artinya. Baik. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Begitu, Kang. Alhamdulillah. Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 30. Alhamdulillah. Boleh mungkin sahabat MI pun sambil membuka mushafnya, alhamdulillah dibuka kembali. Insyaallah satu ayat ini menjadi jadi landasan kita bergerak juga ya Teh Alsi ya. Bahwasanya Teh Fanira ini mungkin kita yang muda, karena saya saya insyaallah mudah-mudahan saling ingatkannya terlebih kepada yang muda, karena saya pun cenderung masih muda ya. Jadi untuk para bunda, para ayah, mungkin ini menjadi salah satu referensi saja mungkin untuk mengkilas balik usia muda pada saat dulu ya. Nah ternyata bagi kita, ternyata sekarang yang hidup, ternyata kita itu punya fitrah loh Teh Fanira, masing-masing diri kita tuh. Nah ternyata tadi kesemrawutan masyarakat dari krisis ekonomi, krisis krisis kesehatan dan lain sebagainya, ternyata kurang paham, kurang mengenal yang namanya fitrah. Begitu. Akhirnya apa? Ketidakmengenalan fitrah ini menyebabkan kita tidak mengenal diri. Akhirnya dari ketidakmengenalan diri, kita tidak mengenal peran-peran dalam hidup ini. Sebenarnya sudah Allah takdirkan, sudah Allah masukkan, sudah Allah install kita itu punya potensi dengan berbagai macamnya. Makanya sekarang ada yang namanya talent mapping, ada yang namanya tes bakat, lain sebagainya. Nah sebenarnya itu merupakan fitrah Teh Fanira, termasuk namanya fitrah bakat kalau itu. Jadi ternyata fitrah itu ada 8 yang digagas oleh Ustaz dari Santosa, diambil dinukil dari salah satu ulama itu Imam Al-Ghazali. Begitu Teh Fanira. Jadi insyaallah nanti kalau berkesempatan sahabat MI bisa membeli bukunya. Ini lagi-lagi bukan marketing ya Teh Fanira ya. Jangan salah persepsi. Tapi ini benar-benar dari konsep yang kami yakini dan memang digagasnya di Indonesia oleh Ustaz dari Santosa begitu. Dan akhirnya salah satunya bukunya ada Fitrah Based Life dan Fitrah Based Education. Jadi boleh di-search di internet atau di sosial medianya, nanti bisa disimak mengenai konsep-konsepnya. Dan di antaranya fitrah, ternyata Teh Fanira, banyak anak sekarang pemuda, apalagi katanya di tahun 2019 atau 2018, boleh dicek Teh Fanira di internet, ternyata 80% kurang lebih mahasiswa yang yang lulus di tahun kurang lebih kalau nggak salah di tahun 2018 ya, itu katanya salah jurusan Teh Fanira. Waduh. Ini sahabat MK, mungkin kita yang lagi muda ini, apakah kita termasuk yang salah jurusan? Buktinya apa kalau salah jurusan? Kita kurang berperan dalam jurusan tersebut. Kita kurang menghayati ilmu tersebut. Gitu. Termasuk apapun itu ilmunya. Ternyata Teh Fanira, dalam konsep fitrah kita memiliki 8 fitrah. Apa aja Teh kira-kira? Ya, ada 8 fitrah. Yang pertama fitrah iman, fitrah intelektual, fitrah pendidikan, fitrah bakat yang tadi disampaikan sama Kang Jor, fitrah perkembangan, fitrah jasmani, sama fitrah seksualitas. Nah, ternyata ini menjadi jalan saling ingatkan ya Teh Fanira, Masya Allah. Jadi ternyata kita yang di rumah sekarang atau yang dimanapun, kita sudah sukses pada takdirnya, pada semenjak kita dilahirkan, diciptakan di muka bumi ini. Buktinya apa Teh Fanira? Buktinya ternyata Allah sudah menanamkan fitrah itu kepada diri kita. Makanya sekarang Teh Fanira dan juga teman-teman sahabat MK yang dirahmati Allah, kalau kita sekarang merasa tidak sukses, mungkin kita kurang kenal fitrah kita itu siapa. Fitrah kita itu menjadi peran apa di masyarakat, kurang kenal. Ternyata tadi ada 8 fitrah, diantaranya fitrah iman, fitrah bakat, fitrah intelektualitas, fitrah seksualitas, fitrah jasmani, fitrah perkembangan, fitrah estetika dan bahasa, dan fitrah individual dan sosial. Nah itu nanti akan panjang, dan mudah-mudahan perjumpaan kita nggak hanya kali ini ya Teh Fanira. Insya Allah nanti mudah-mudahan pekan berikutnya Insya Allah kita akan coba bahas satu persatu mengenai fitrah itu, sehingga kita bergerak keluar, nanti kita bekerja itu sesuai fitrah kita. Makanya orang yang bekerja sesuai fitrahnya, dia akan cenderung bahagia. Orang yang bekerja tidak sesuai fitrahnya, dia cenderung bakalan banyak ngeles, banyak cenderung bangun tidur tuh
kerja lagi gitu mengeluh, aduh ini lagi, aduh beban, aduh. Akhirnya stres, akhirnya tubuhnya nggak sehat, krisis kesehatan. Akhirnya lain sebagainya kena begitu. Biasanya itu ya fitrah kayak Fanira yang ada di surat Ar-Rum ayat ke-30 itu. Dan kita akan diarahkan mengenai fitrah segala macam yang tadi Kang Zorgi sampaikan. Tentunya ketika kita sudah bergabung dengan gerakan keluarga mulia ya Kang ya. Ya Allah, Kita akan mendapatkan ilmu-ilmu lainnya tentunya. Nah, berkaitan tentang hal itu, Kang Zorgi, sebelum kita jeda, saya ingin mengetahui sasaran dari gerakan mulia sendiri ini untuk siapa saja, Kang? Nah, sasaran untuk gerakan keluarga mulia gimana nih, Teas? Sasaran kita dari awal targetnya karena kita masih muda juga ya. Untuk yang masih milenial ya, Kang. Dari umur 15 tahun sampai 40 tahun. Ya, itu dia. Jadi segmentasi kita memang pemuda ya. Dalam konsep Islam itu di 15 tahun sampai 40 tahun. Dimana ternyata di 15 tahun ini sampai 40 tahun banyak yang galau. Setuju nggak? Iya, setuju sekali. Pertama galau kerja, galau pendidikan, galau mau nikah, galau. Akhirnya fasenya tuh panjang galaunya tuh. Akhirnya nggak produktif, kayak Fanira. Akhirnya dia nggak jadi apa-apa pemuda sekarang tuh dalam masyarakat begitu. Banyaknya tadi jadi beban. Nah, akhirnya dari ibaratnya ternyata di usia 15 tahun sampai 40 tahun ini ada yang namanya satu yang perlu kita cari. Apa kira-kira Teh Fanira? Apa tuh, Kang? Ternyata yang perlu kita pahami mengenai fitrah itu sendiri dan juga masa muda itu sendiri adalah panggilan hidup, Teh Fanira. Panggilan hidup ya, Masya Allah. Panggilan hidup. Ternyata kita ini tercipta di muka bumi ini diciptakan beda-beda nih. Saya sebagai Zorgi, TAA, sekarang Teh Fanira, beda nggak? Beda. Beda lah, beda, kalau bisa disamain. Kalau disamain seneng nggak? Tidak. Kalau dibeda-bedain gitu maksudnya, kalau disama-samain ini kamu kok kayak gitu, itu mah kayak gitu, seneng nggak? Tidak ya, tentunya. Enggak. Nah, ternyata kita ini di usia muda banyak melihat kesuksesan orang lain dan kita ingin seperti orang itu, padahal ternyata fitrah kita tidak merujuk pada kesana sebenarnya. Kali ini tidak mengenal fitrah itu sendiri, Teh Fanira. Ya ternyata dari fitrah itu nanti bahasannya dalam ya ini Teh Fanira. Ya mungkin ini mah sekarang hanya perkenalan mungkinnya terkait konsep fitrah itu sendiri. Ternyata dari fitrah itu nanti kita mengenal yang namanya misi hidup, Teh Fanira. Namanya panggilan jiwa, panggilan hidup. Nah, terkadang orang bekerja itu tidak sesuai panggilan hidupnya, sehingga jiwanya terkungkung, jiwanya hanya menjadi menjadi robot untuk perusahaan-perusahaan yang ingin memperkerjakan dia begitu, Teh Fanira. Setuju ya? Setuju, Kang, setuju. Baik, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Kang Zorgi, TAS, dan bagi Anda sahabat MQ yang ingin berdiskusi bersama Kang Zorgi dan TAS dan juga ingin mengetahui kegiatan apa saja sebetulnya di Gerakan Keluarga Mulia, silakan sampaikan interaksi Anda melalui WhatsApp ataupun SMS di 081122411027. Insya Allah masih ada satu segmen terakhir kebersamaan kita, sahabat MQ, selepas pesan-pesan berikut ini.